Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Khairul Maulana Yas, nomor induk mahasiswa 62114200069 dari rombel 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konflik akademik dalam belajar dan prestasi. Pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Pendidikan tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia dari balita hingga dewasa di seluruh lapisan masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, diperlukan SDM yang berkualitas guna menyongsong masa depan dengan yang cerah. Pendidikan memerlukan lembaga pendidikan sebagai organisasi yang memberikan sarana formal dalam dunia pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan antara lain adalah perguruan tinggi. Menurut Saleh tahun 2014, pada tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar melalui media yang ada, seperti perpustakaan, jurnal, maupun internet. Hampir semua tugas yang diberikan di pendidikan tinggi umumnya menuntut mahasiswa untuk mencari literatur dan mengembangkan pola pikirnya sendiri, guna menyelesaikan tugas secara efektif. Lebih lanjut, persyaratan akademik di pendidikan tinggi bukan sekedar mengikuti perkuliahan saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan lain seperti persentase kehadiran dalam perkuliahan, penyelesaian tugas-tugas, dan ikut aktif dalam kegiatan akademik lainnya seperti diskusi, presentasi, mengikuti ujian, dan kuis. Keberhasilan mahasiswa dalam bidang akademik ditandai dengan prestasi akademik yang dicapai, yang ditujukan melalui indeks prestasi atau IP, maupun indeks prestasi kumulatif serta ketepatan dalam menyelesaikan studi. Oke, kita bahas dulu tentang pengertian prestasi. Prestasi belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang anak belajar, merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh anak tersebut. Kata prestasi berawal dari bahasa Belanda yaitu prestige, yang berarti hasil usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar didefinisikan sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Menurut Wikipedia, prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Karakter-karakter tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih prestasi tertentu. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil konkret yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan prestasi dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Pengertian belajar. Belajar adalah keaktifan mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perubahan tersebut dapat juga sesuai yang sama sekali baru atau menyempurnakan atau meningkatkan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Untuk memahami tentang pengertian belajar di sini, akan diawali dengan mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Ada beberapa pendapat para ahli tentu definisi tentang belajar. Menurut Slavin dalam Katarina Triani tahun 2004, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Jagna dalam Katarina Triani pada tahun 2004, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku.
Menurut Conrad Coral Space dan Dodge dalam Sardiman AM tahun 2005 sebagai berikut. Menurut Corbett memberikan definisi, learning is so by a chance in the result of experience, yaitu belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Harold Spence memberikan batasan, artinya belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk atau arahan. Sedangkan menurut George, belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. Dari beberapa pengertian atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik kalau di subjek belajar itu mengalami atau melakukannya. Jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. Dengan demikian terjadi kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. Lanjut, pengertian prestasi belajar. Setiap pendidik tentu sangat mengharapkan anak didiknya agar berprestasi seoptimal mungkin, baik pada jalur akademik maupun non-akademik. Prestasi merupakan pengertian yang sangat luas. Apabila peserta didik dapat mencapai cita-cita atau minimal dapat menyelesaikan tugas dari guru maupun orang lain, maka ia disebut berprestasi. Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam menguasai tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Peserta prestasi belajar pada umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria. Menurut Prakoso tahun 1991. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut TUU tahun 2004, prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Hasilnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Menurut Sukma Dinata tahun 2004-2003, prestasi belajar adalah realisasi atau pemekaran dari kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan, jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah keberhasilan yang dapat dicapai siswa yang terlihat dari pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dimilikinya. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun menghambat. Demikian juga yang dialami dalam belajar. Menurut Ahmadi, dalam Yulita tahun 2008 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, diantaranya faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang terdiri dari faktor integritas, faktor minat, dan faktor keadaan fisik dan psikis. Faktor inteligensi adalah dalam arti sempit inteligensi dapat diartikan kemampuan untuk mencapai prestasi. Inteligensi memegang peranan penting dalam
mencapai prestasi. Yang kedua ada faktor minat. Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam diri seseorang untuk merasa tertarik terhadap suatu tertentu. Ketiga ada faktor keadaan fisik dan psikis. Keadaan fisik berkaitan dengan keadaan pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera, dan sebagainya. Keadaan psikis berhubungan dengan keadaan mental siswa. Lanjut, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi prestasi belajar. Ada beberapa faktor eksternal yaitu faktor guru, faktor lingkungan keluarga, dan faktor sumber belajar. Yang pertama ada faktor guru. Guru bertugas membimbing, melatih, mengolah, meneliti, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada faktor lingkungan keluarga. Keluarga sangat berpengaruh terhadap kemajuan prestasi belajar karena kebanyakan waktu yang dimiliki peserta didik ada di rumah. Jadi banyak ada kesempatan untuk belajar di rumah. Keterlibatan orang tua patut diperhitungkan dalam usaha memelihara motivasi belajar peserta didik. Dalam suatu studi yang mengenai prestasi belajar ditemukan hubungan yang kuat antara keterlibatan orang tua dan prestasi belajar berdasar dalam Suwarta 2007. Yang ketiga ada faktor sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa media atau alat bantu belajar serta bahan buku penunjang. Alat bantu belajar adalah semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar. Belajar akan lebih menarik, konkret, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, serta hasilnya lebih bermakna. Oke, terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.